KLP Fest 2022, satu sinergi bangun negeri. Baik, langsung saja kita mulai pemaparan yang selanjutnya dari Kementerian Pertahanan. Namun sebelum masuk ke dalam pemaparan, kita akan menyaksikan video berikut ini. Tegap, senjata! Yeah! Saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari Kementerian Pertahanan, Bapak Kolonel Sudaryono selaku Kabak Ada Bangpek. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak sama Mas ini. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah Mas, sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, langsung saja kepada Bapak kami silakan untuk dapat memaparkan materi selama 15 menit untuk lulusan PKN STAN. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Waktu yang telah diberikan ke Kementerian Pertahanan dalam rangka ikut serta dalam kegiatan KLFest Kementerian Keuangan tahun 2022. Kegiatan ini memang sangat bermanfaat bagi kami dan akan kami gunakan sebaik-baiknya dalam rangka memberikan gambaran
sekilas atau gambaran umum lah kepada adik-adik lulusan PKN STAN ini untuk bisa mengerti tentang Kementerian Pertahanan. Tadi barusan adik-adik melihat profil Kementerian Pertahanan. Memang demikianlah profil Kementerian Pertahanan. Ya, di dalam Kementerian Pertahanan itu terdiri diawaki oleh dua unsur, yaitu unsur TNI dan unsur ASN, yang dua-duanya mempunyai mempunyai undang-undang sendiri. Jadi TNI melaksanakan Undang-Undang Nomor 34, sedangkan di ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Sehingga namun demikian dua unsur ini, ya, TNI dan ASN sama-sama melaksanakan tugas pokok Kementerian Pertahanan, ya. Sehingga kepada adik-adik sekalian pasti akan bertanya itu, kenapa di kementerian kok ada TNI, padahal kementerian itu adalah Kementerian Sipil. Tapi kalau kita merujuk kepada PP 17 tahun 2017 tentang manajemen ASN, dalam pasal 147 itu disebutkan bahwasanya jabatan ASN tertentu yang ada di lingkungan pusat itu bisa diduduki oleh TNI dan Polri. Sehingga kalau adik-adik tadi melihat di tayangan video profil Kemhan, memang ada dua unsur, di situ ada PNS, di situ ada ASN, di situ ada TNI, yang dua-duanya ini saling berkolaborasi dalam rangka mensukseskan tugas pokok Kementerian Pertahanan. Selanjutnya akan saya sampaikan kepada adik-adik, inilah organisasi Kementerian Pertahanan. Di dalam Kementerian Pertahanan itu organisasi ini terdiri dari eselon pimpinan. Nah, ini terdiri dari Menhan dengan Wamen, kemudian berikutnya adalah eselon pembantu pimpinan, ya, itu terdiri dari Sekjen, Irjen, kemudian ada staf ahli, kemudian setelah itu ada eselon pelaksana. Nah, eselon pelaksana itu terdiri dari 4 dirjen, yaitu eselon 1, Dirjen Stahan, Dirjen Renhan, Dirjen Pothan, dan Dirjen Kuathan. Kuat ini Kukatan Pertahanan, Pothan Potensi Pertahanan, Renhan Perencanaan Pertahanan, dan Dirjen Strategi Pertahanan. Kemudian didukung oleh 4 badan, yaitu Badan Sarana Pertahanan, Badan Penelitian dan Pengembangan, kemudian Badan Pendidikan dan Latihan, kemudian Badan Instalasi Pertahanan. Kemudian juga ada didukung oleh Pusat Kelayakan, kemudian Pusat Data dan Informasi, kemudian Pusat Rehab. Yang tadi adik-adik lihat, kenapa adik-adik lihat tadi ada tentara, kemudian ada yang cacat dan sebagainya, itu adalah salah satu tugas rumah sakit di Kementerian Pertahanan dalam rangka rehabilitasi medik. Kemudian ada pusat juga, di sini adalah laporan pembinaan keuangan pertahanan. Nah, ini nanti adik-adik mungkin bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat di STAN di pusat ini, pusat laporan pembinaan keuangan ini. Kemudian selanjutnya akan dalam pelaksanaan tugas ini Kementerian Pertahanan ini berdasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara, kemudian Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2002 tentang Kementerian Pertahanan. Nah, ini untuk OTK-nya kita masih menggunakan OTK yang lama, Nomor 14 Tahun 2019, karena memang untuk OTK turunan dari Perpres Nomor 94 ini masih dalam progres penyempurnaan atau revisi. Diharapkannya akhir tahun ini atau awal tahun sudah dirilis untuk OTK yang terbaru, rumusan dari turunan dari Peraturan Presiden Nomor 94. Kemudian selanjutnya adalah tugas di Kementerian Pertahanan. Adik-adik bisa melihat di situ adalah
tugas Kementerian Pertahanan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan ya, di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya kita lihat di situ ada fungsi Kementerian Pertahanan. Nah, fungsi Kementerian Pertahanan ini ada beberapa. Salah satunya ada 10 fungsi ya. Yaitu yang pertama adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan, kemudian koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan, kemudian berikutnya adalah pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan. Nah inilah nanti adik-adik fungsi yang kecil ini yang paling banyak nanti adik-adik aplikasikan ilmu yang didapat di tempat Kementerian Pertahanan. Kemudian berikutnya ada fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas lingkungan Kemhan. Kemudian ada fungsi pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan. Ini juga nanti bisa adik-adik bisa aplikasikan juga ilmunya di pengelolaan sarana pertahanan ini. Kemudian berikutnya fungsi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan. Kemudian ada fungsi diklat. Nah ini dalam rangka pengembangan kompetensi adik-adik. Kementerian Pertahanan tidak menutup mata. Silakan bagi adik-adik nanti yang ingin mengembangkan kompetensi, kita seluas-luasnya membuka kesempatan. Bahkan akan ada beasiswa ya apabila adik-adik ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kita buka seluas-luasnya. Kemudian ada fungsi berikutnya adalah pengelolaan instalasi strategis pertahanan, kemudian fungsi geoteknis dari pusat sampai ke daerah. Kemudian ada fungsi dukungan yang bersifat substansi kepada seluruh unsur organisasi dan lingkungan Kemhan. Selanjutnya akan saya sampaikan di sini, mungkin adik-adik akan bertanya, nanti kalau saya di Kementerian Pertahanan, di sana itu mau jadi apa di sana? Ya, kemudian jabatannya apa? Kalau saya sudah duduk jabatan di sana, syaratnya untuk duduk jabatan itu apa? Kemudian kerjaannya apa saja sih saya di Kementerian Pertahanan? Karena setahu saya mungkin adik-adik anggapannya, wah itu tentara semua nanti di sana. Tidak adik-adik ya, kita sudah ada namanya standar kompetensi jabatan, kemudian ada lagi beban kerja dan sebagainya. Ada semua sudah kita atur dalam satu regulasi. Jadi kalau adik-adik nanti berkenan memilih ingin mengabdi di Kementerian Pertahanan, ini akan ada di Kementerian Pertahanan ada jabatan peluang yang masih bisa adik-adik duduki nanti. Salah satunya adalah tentang jabatan pelaksana, yaitu pengelola keuangan. Nah ini jabatan pelaksana ini adalah struktural di Kementerian Pertahanan ya. Jadi jabatan pelaksana pengelola keuangan itu kualifikasi yang dipersyaratkan di standar jabatan kompetensi Stankom itu adalah kualifikasi D3, nah, diploma 3, bidang akuntansi, kemudian manajemen administrasi, teknik informatika. Nah ini kualifikasi pendidikan. Ini saya yakin di adik-adik yang mempunyai prodi ini, inilah tepat sekali kalau adik-adik nanti ingin mengabdi bergabung dengan Kemhan, sudah ada ruang jabatan yang bisa diduduki oleh adik-adik. Nah, tugas jabatannya apa? Yaitu tugas jabatannya adalah melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang keuangan. Kemudian ada jabatan yang berikutnya yaitu verifikator keuangan. Ya, ini kualifikasi yang dipersyaratkan adalah D3, diploma 3, nah, bidang akuntansi, manajemen dari perkantoran, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan. Nah, tugasnya apa? Tugas jabatannya adalah itu, melakukan kegiatan verifikasi terhadap dokumen usulan pencairan anggaran. Lanjut. Yang berikutnya ada pengadministrasi keuangan. Nah, ini kualifikasinya ini ya. Adik-adik ya SLTK bisa, D1 bisa, D2 bisa, diploma 2, diploma 3 juga bisa.
kemudian diplomatika bidang manajemen perkantoran, tata perkantoran. Nah, tugas jabatannya itu melakukan kegiatan pencatatan, pendokumentasian di bidang keuangan. Nah, ini sama seperti yang jabatan sebelumnya, ini kita sudah buka ruang, dan kalau adik-adik bergabung dengan Kemhan, bisa ada di isi ini. Kemudian berikutnya ada jabatan penyiap bahan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga. Nah, ini kualifikasinya yang kita persyaratkan ada D3 diplomasi bidang administrasi. Kemudian tugas jabatannya itu ya melakukan kegiatan pencatatan dan pemilihan bahan di bidang bahan rencana kerja dan anggaran di kementerian atau lembaga. Kemudian di samping jabatan pelaksana, ada juga jabatan-jabatan fungsional yang sudah kita buka untuk mewadahi apabila adik-adik nanti, saya tidak senang di struktur, saya ingin senangnya di fungsional, karena nanti kalau di struktur saya selalu terikat dengan begini begitu atasan dan sebagainya, tapi kalau fungsional kan mau saya. Nah, silakan, ini kita juga sudah buka ya ruang jabatan perencana ini kualifikasinya adalah minimal penata muda 3A, kemudian analis anggaran. Nah, ini nanti minimal penata muda 3A, dan tugas jabatan demikian. Jadi ini untuk jabatan fungsional, nanti kalau seandainya adik-adik ingin menyeberang dari struktural mau ke fungsional, ya sudah kita sudah siapkan ruang jabatannya. Kemudian kita menginjak kepada pengembangan kompetensi adik-adik ya. Jadi saya sampaikan di sini adik-adik, bahwasanya Kementerian Pertahanan ini sudah menerima lulusan PKN STAN ini 3 angkatan. Jadi angkatan pertama itu tahun 2018 itu sebanyak 5 orang adik-adik ya. Kemudian dari 5 orang itu 5-5-nya sekarang sudah sedang melanjutkan kuliah S1 ya, sedang melanjutkan kuliah S1, jadi semuanya sudah sedang melaksanakan. Dari 5 orang juga itu ada 1 orang yang sudah mengikuti kursus di dalam negeri ya, yaitu pendidikan atau diklat teknik SAIPA. Sedangkan angkatan 2019 itu jumlahnya 15 orang dan semuanya juga 15 sedang mengikuti pendidikan melanjutkan pengembangan kompetensinya S1. Jadi semua 15 orangnya, termasuk angkatan 2020 juga 15 orang. Dari 15 orang angkatan 2020, 11 orang yang sedang mengikuti atau melanjutkan pendidikan S1. Jadi di dalam pengembangan kompetensi di Kementerian Pertahanan, yang sekali lagi saya sampaikan, kita membuka seluas-luasnya ya pendidikan, dan bahkan yang saya sampaikan di awal tadi, kita memberikan beasiswa kalau seandainya adik-adik ingin mengembangkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, ini ada 2 jenis pendidikan yang ada di Kementerian Pertahanan. Yang pertama adalah dalam negeri yang diselenggarakan oleh Badiklat Kemhan, itu ada Susjemen Penkuhan, Susjemen Administrasi Pelaksanaan Penganggaran Pertahanan, kemudian Diklat Teknis SAIPA, kemudian Diklat Teknis Staf Anggaran, Sus Aset BMN, dan terakhir kursus intensif bahasa Inggris. Nah, ini wajib ini hukumnya ini, karena di Kementerian Pertahanan siapa yang statusnya masih CPNS, ini wajib nanti akan didata untuk pendataan bahasa asing maupun bahasa Inggris. Dan apabila nanti nilai pendataan tersebut bahasa asing dan bahasa Inggris memenuhi standar untuk ditingkatkan lebih tinggi, nanti akan ada sekolah lagi ke luar negeri. Jadi ini wajib hukumnya seluruh yang masuk di Kementerian Pertahanan harus didata tentang kemampuan berbahasa asing maupun kemampuan berbahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah ada Pusdiklat Kemenkyu. Ini kita koordinasi atau kerjasama dengan Pusdiklat Kemenkyu, yaitu pelatihan akuntansi berbasis aktual, kemudian pelatihan pengendalian penggunaan keuangan negara. Nah, yang luar negeri ini ada beberapa yang kita selalu menjalin kerjasama dengan luar negeri, yaitu di Amerika, kemudian di Australia, kemudian Spanyol. Nah, ini kalau di Amerika itu ada Intro Budgeting Concept Course, Principle of Defense, kemudian Finance and Logistics. Nah, ini jenis-jenis pendidikan yang di luar negeri, dan kalau adik-adik nanti
ingin mengembangkan dan ingin merasakan pendidikan di luar negeri, kalau memang sesuai syarat yang adik-adik bisa penuhi, adik-adik bisa sekolah di luar negeri ini. Saya rasa itu adik-adik ya yang perlu saya sampaikan tentang sekelumit Kementerian Pertahanan ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya yang secara umum atau sebentar ini bisa adik-adik pahami, dan mudah-mudahan banyak yang ingin bergabung karena melihat tadi tayangan video profil maupun rencana-rencana pengembangan kompetensi dan bagaimana karir di Kemhan. Mudah-mudahan harapan kami adik-adik bisa ada yang mau masuk atau bisa menjadi pedoman adik-adik untuk bisa bergabung dengan Kementerian Pertahanan. Saya rasa itu Mbak, Mas, yang perlu saya sampaikan. Saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pemaparannya. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan, dapat menggunakan fitur raise hand untuk langsung bertanya kepada narasumber. Baik, Bapak mohon izin untuk pertanyaan pertama. Berapa formasi yang dibutuhkan Kementerian Pertahanan untuk lulusan PKN STAN per prodinya, Bapak? Terima kasih Bapak. Jadi kemarin kita usulan Kementerian Pertahanan kepada Kemq itu ada 21 orang itu untuk prodi atau kualifikasi yang kita minta itu semuanya akuntansi Pak ya, D3 akuntansi. 12 itu D3 akuntansi dan yang satu atau 17 itu atau satu itu D3 aset Pak. Demikian Mas. Baik, terima kasih banyak Bapak. Jadi dari jurusan akuntansi dan juga manajemen aset ya Pak. Baik, selanjutnya ini juga pertanyaan dari teman-teman lulusan PKN STAN terkait dengan pelatihan militer Pak. Untuk lulusan PKN STAN sendiri, apakah nantinya juga akan mengikuti pelatihan militer Pak? Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi di Kementerian Pertahanan kita khususnya untuk PNS atau CPNS yang sudah ditetapkan oleh PKN menjadi CPNS, itu latihan atau program yang diikuti adalah program yang pertama adalah latihan dasar sesuai dengan undang-undang ASN, bahwasanya CPNS itu harus mengikuti latihan dasar dulu, baru nanti setelah itu dia akan menjadi PNS. Nah ini itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang latihan yang sedang booming, yaitu tentang latihan komponen cadangan. Memang komponen cadangan itu rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 ya, tentang pengelolaan pengelolaan sumber daya nasional. Nah ini salah satunya adalah pengelolaan sumber daya nasional, salah satunya adalah mengikuti kegiatan komponen cadangan. Di dalam mengikuti komponen cadangan, sekali lagi saya sampaikan bahwasanya komponen cadangan itu syarat untuk mengikuti komponen cadangan adalah sukarela. Jadi PNS atau CPNS atau sekali lagi saya ulangi, CPNS yang sudah bergabung di Kementerian Pertahanan, kalau ingin mengikuti latihan komponen cadangan itu sifatnya sukarela. Kalau tidak mengikuti ya nggak ada masalah. Tetapi perlu diingat untuk latsar sifatnya wajib. Nah karena itu memang undang-undang ASN. Tetapi kalau komponen cadangan itu Undang-Undang Nomor 23 itu sukarela. Jadi di Kementerian Pertahanan tidak mewajibkan bagi CPNS untuk mengikuti Komcat. Tetapi disarankan untuk mengikuti secara sukarela. Kalau tidak mau ikut ya nggak ada masalah. Ya, kalau nggak mau ikut nggak masalah. Tetapi yang wajib adalah harus mengikuti latsar. Mungkin itu Mbak yang disampaikan. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya.
Selanjutnya Pak, apakah lulusan PKN STAN itu nanti akan ditempatkan di kantor pusat atau ada yang ditempatkan di daerah Pak? Oh, terima kasih Mas. Jadi kita sampai dengan saat ini OTK kita belum ada satuan kerja yang ada di luar pusat ya. Jadi kita masih di lingkungan pusat. Jadi semuanya masih berada nanti di lingkungan Kementerian Pertahanan. Nanti yang paling jauh itu di Pondok Labu. Yang paling jauh di Pondok Labu. Itu pun di Pondok Labu. Kalau saya usulan ini nggak banyak ini. Usulan kami ke Kopkemq, kalau nggak salah cuma 2 nih, yang di Pondok Labu. Tapi semuanya nanti berada di Medan Merdeka Barat sama Salemba, kemudian Medan Tanah Abang Timur. Itu aja Mbak. Jadi nggak ada di daerah, semuanya ada di pusat. Baik, terima kasih banyak Bapak, cukup jelas dan dapat dimengerti. Untuk selanjutnya sudah ada satu partisipan yang raise hand kepada Rizka. Kami silakan untuk dapat mengaktifkan kamera dan juga langsung mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Sepertinya belum jadi untuk mengajukan pertanyaan ya. Ya, sesi tanya jawab kita cukupkan. Mohon izin Bapak, selanjutnya kami mohon untuk dapat memberikan sepatah dua patah kata atau closing statement kepada teman-teman lulusan PKN STAN. Silakan Bapak. Terima kasih Mas, Mbak. Jadi demikianlah adik-adik yang perlu saya informasikan sekelumit tentang profil Kementerian Pertahanan. Ya, mudah-mudahan dengan informasi ini dapat menggugah adik-adik untuk menggerakkan telunjuknya kalau nanti ada form milih, bisa milih ke Kementerian Pertahanan. Jadi ada sedikit pameo dari kami, yaitu if you want to see the world, join with Kemhan. Jadi kalau adik-adik sudah bergabung dengan Kemhan, kesempatan besar adik-adik bisa melihat dunia. Karena di sini pengembangan kompetensi ke luar negeri sangat terbuka lebar. Sebelum kami akhiri Mbak, Mas, ini ada sedikit testimoni dari rekan kami, ya, lulusan PKN STAN yang bergabung dengan kami pada tahun angkatan 2020. Silakan Mas Farhan. Selamat pagi teman-teman semua. Izin, nama saya Abdullah Farhan, biasanya dikenal Aan, sebagai jurusan D3 Akuntansi 2017. Mungkin sama kayak teman-teman semuanya, pada saat awal mengenal Kemhan itu benar-benar di luar radar pengetahuan saya untuk memilih Kemhan ini. Cuman setelah menjalankannya selama kurang lebih 2 tahun, hampir 2 tahun, alhamdulillah semuanya lancar. Tidak usah menunggu 2 tahun seperti kementerian lain. Saya sudah berkuliah lagi sekarang di S1 dengan jenjang karir yang sangat amat menjanjikan keluarnya. Terakhir ada informasi kita ada beasiswa S2 ke Singapura kemarin saat Oktober. Dan untuk teman-teman, kan STAN rata-rata tuh pada ambisius-ambisius nih. Dipersilakan banget untuk memilih Kemhan, kita masih panjang banget jalur karirnya, dan untuk teman-teman yang masih mau belajar, dipersilakan untuk memilih Kemhan. Terima kasih Mbak, Mas. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Farhan dan juga Bapak Kolonel Sudaryono atas waktunya. Baik, untuk sekarang sesi untuk Kementerian Pertahanan sudah selesai dan kita akan beralih menuju ke sesi yang selanjutnya. Terima kasih Mbak, Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Baik, dari sesi dari Kementerian Pertahanan sudah selesai. Akan kami lanjutkan sesi selanjutnya dari pemerintah Kabupaten Gianyar. Setelah break berikut. Ada perubahan yang dia aja kita lihat perubahan. Makanya